Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala haula wala quwwata illa billah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah kita sudah masuk ke dalam pertemuan ke-10 dari mata kuliah tafsir ini. Kali ini kita akan membahas tentang ayat yang berkaitan dengan sikap dan tantangan dakwah. Berdakwah adalah suatu tugas yang berat, karena sebagaimana yang kita bahas dalam pertemuan sebelumnya, pertama, seorang pendai sebaiknya dia sudah menguasai dirinya sendiri sebelum dia turun ke lapangan untuk memperbaiki orang lain. Itu saja sudah sulit. Yang datang setelahnya, ketika sudah masuk ke dalam lapangan dakwah, belum tentu dakwah akan berjalan dengan mulus. Sebagaimana Rasulullah SAW itu mendapatkan penolakan bahkan dari keluarganya sendiri. Ayat yang akan kita bahas adalah surat Al-Furqan ayat 30-31 dengan surat Al-Imran ayat 186. Surat Al-Furqan ayat 30 dan 31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimina wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Jika kita artikan secara harfiah maka maknanya seperti ini. Wa qala ar-rasul, dan berkata Rasul yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, ittakhadhu hadzal qur'ana, menjadikan Al-Quran ini mahjuro, ditinggalkan. Wa kadzalika ja'alna, dan demikianlah ja'alna, kami telah menjadikan likulli nabiyyin, untuk setiap nabi itu aduwan, ada musuhnya, minal mujrimina, dari orang-orang yang pelaku keburukan. Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira, maka cukuplah Tuhanmu itu yang menjadi hadian, yang menjadi pemberi hidayah, wa nasira, dan memberi pertolongan. Wa qala ar-rasulu ya Rabbi, Muhammad sallallahu alaihi wasallam curhat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, orang-orang ini meninggalkan Al-Qur'an. Syekh Said Tontowi dalam tafsir Al-Wasit, beliau menyatakan mahjuro di sini atau menjadikan Al-Qur'an ditinggal ini ada beberapa macam. Yang pertama, meninggalkan atau tidak mendengar dan tidak lagi membaca Al-Quran. Itu menjadi salah satu bentuk dari meninggalkan Al-Quran. Yang kedua, meninggalkan beramal dan meninggalkan aturan-aturan yang ada di dalam Al-Quran dari sisi halal dan haram. Itu juga disebut sebagai meninggalkan Al-Quran. Yang ketiga, meninggalkan Al-Quran dari sisi sebagai hidayah dalam hal berakidah, dalam hal iman, dalam hal usuluddin. Itu juga termasuk ke dalam meninggalkan Al-Quran. Dan jenis yang terakhir adalah meninggalkan Al-Quran dari sisi tadabbur. Al-Quran tidak lagi ditadaburi, Al-Quran tidak lagi dipahami, tidak lagi dicoba untuk diambil hikmahnya. Jadi ayat ini, meskipun ayat ini turunnya ditujukannya kepada orang-orang musyrik, tapi kita sebagai orang mukmin juga kita bisa merasa tersindir. Ternyata orang yang meninggalkan Al-Quran itu disindir oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Dengan jenis meninggalkan Al-Quran yang macam-macam tadi. Kita udah nggak mentadaburi Al-Quran, kita udah lama nggak baca Al-Quran, kita tidak menjadikan Al-Quran sebagai patokan, sebagai landasan dalam hidup kita. Maka itu masuk ke dalam sindiran Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin." Ayat ke-31 ini sebagai hiburan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira seperti ini. Hai Muhammad, jangankan kamu yang curhat bahwasanya kaum kamu seperti ini. Umat-umat sebelum kamu, para nabi sebelum kamu yang telah kami utus, itu juga mendapatkan perlawanan dari kaum. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin. Begitulah kami telah menjadikan untuk setiap nabi sebelum kamu aduwan minal mujrimin,
ada musuh dari orang-orang jahatnya. Jadi setiap rasul akan mendapatkan perlawanan, setiap rasul akan mendapatkan cobaan, setiap rasul akan ada musuhnya. Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Maka, hai Rasul, cukuplah berpegang kepada Tuhanmu. Jangan sampai kamu merasa cemas, jangan sampai kamu merasa putus asa, karena orang-orang ternyata tidak mengikuti kamu. Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Cukuplah Allah yang memberikan petunjuk dan yang memberi pertolongan kepada kamu. Penggalan ayat bagian ini juga bisa kita jadikan sebagai penyemangat ketika kita berdakwah, ketika kita jadi guru, lalu kemudian ternyata murid tidak mendengarkan kita. Ketika kita jadi orang tua, ternyata anak tidak mengikuti kita. Maka janganlah sampai putus harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai kita putus pegangan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa membulak-balikan hati orang, yang bisa memberikan hidayah kepada orang. Jadi cukuplah bagi kita untuk menjadikan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah kepada mereka. Ketika kita sudah putus asa, ketika kita sudah berhenti di satu titik di mana kita tidak bisa maju lagi, kita kembalikan semua kepada Allah. Kita doakan, kita meminta kepada Allah semoga orang-orang yang kita hadapi diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah memberikan pertolongan kepada kita dalam misi dakwah kita. Ayat selanjutnya surat Ali Imran ayat 186, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adzan katsira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Jika dilihat dari makna tekstualnya maka artinya bisa seperti ini. La tublawunna, benar-benar kamu akan diuji, fi amwalikum, dalam harta kamu, wa anfusikum, dan dalam diri kamu, wa la tasma'unna minal ladzina utul kitab min qablikum, dan kamu benar-benar akan mendengar dari utul kitab, dari orang-orang yang telah mendapatkan kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, min qablikum, dari sebelum kamu, wa minal ladzina asyraku, dan dari orang-orang musyrik, adzan katsira, hal-hal yang tidak mengenakan, hal-hal yang menyakitkan, katsira, yang banyak. Wa in tasbiru, dan jika kamu itu bersabar, wa tattaqu, dan kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, fa inna dzalika min azmil umur. Sesungguhnya itu adalah hal yang patut untuk diutamakan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya kamu, hai manusia, akan diuji fi amwalikum wa anfusikum. Allah memulainya dengan fi amwalikum, mulai dengan harta. Karena kita tahu bahwasanya harta itu banyak menguji manusia. Ada orang yang diuji dengan kekayaan, ada orang yang diuji dengan kemiskinan. Tapi lebih banyak orang tidak menganggap kekayaan sebagai ujian. Orang hanya menganggap kemiskinan itu ujian, tapi kekayaan itu nikmat. Padahal tidak. Kekayaan dan kemiskinan itu sama-sama adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam suatu hadis, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'in, an umrihi fima afnah, wa an ilmihi fima fa'al, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah, wa an jasadihi fima ablah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. La tazulu qadama 'abdin, tidaklah bergerak kaki seorang hamba di hadapan persidangan Allah Subhanahu wa taala yaumal qiyamati, pada hari kiamat, hatta yus'ala an arba'in, sampai dia ditanya tentang 4 hal. Yang pertama, an umrihi fima afnah, tentang umurnya dia habiskan untuk apa. Yang kedua adalah wa an ilmihi fima fa'al, dan tentang ilmunya, apa yang dia kerjakan dengan ilmunya. Dan yang ketiga, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah, dan tentang hartanya, dari mana dia mendapatkan hartanya itu dan untuk apa dia belanjakan hartanya itu. Wa an jasadihi fima ablah, dan tentang jasadnya, untuk apa jasadnya itu dia pakai. Dari 4 hal ini, yang ditanya ujung awal dan ujung akhir itu harta. Harta ditanya dari awalnya dapatnya dari mana, dan harta itu dipakai untuk apa. Tentang masalah harta, kita bisa lihat banyak sekarang orang yang tidak lagi memperhatikan harta yang dia ambil, harta yang dia makan itu adalah halal atau haram. Entah sudah berapa juta orang yang mati hanya gara-gara harta, perebutan harta, perebutan tanah.
keluarga saling pisah, anak membunuh orang tuanya, orang membunuh temannya, ada orang membegal di jalan. Itu semua karena harta. Maka tidak heran jika Allah Subhanahu wa taala memulai ayat ini, memulai fitnah yang ada dalam ayat ini dengan fitnah dari sisi harta. Karena harta adalah salah satu fitnah terbesar bagi manusia, ujian terbesar bagi manusia. Wa anfusikum, dan juga kamu akan diuji dari diri kamu. Kamu sakit, kamu tidak bisa apa-apa. Itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya ketika sakit itu ujian, tapi ketika sehat juga itu adalah ujian. Kita menggunakan waktu sehat kita untuk apa? Ketika kita sakit, kita berharap, ya Allah, sehat itu enak. Ya Allah, saya ingin sehat. Tapi ketika kita sehat, kita ngapain? Justru dalam kondisi sakit itu Allah Subhanahu wa taala menyayangi kita. Karena ketika kita sakit, saat itulah kita mengingat mati. Ketika kita sehat, boro-boro kita mengingat mati. Padahal mengingat mati itu kan salah satu anjuran dari Rasulullah SAW. Maka, latublawunna fi amwalikum wa anfusikum, kamu akan diuji baik dari harta dan dari diri kamu sendiri. Wala tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adzan katsira. Dan kamu akan mendengar hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang menyakitkan dari orang-orang ahli kitab, baik Yahudi dan Nasrani, ataupun dari orang-orang musyrik. Ayat ini meskipun turun di zaman Rasul, turun dalam kondisi Rasulullah SAW yang menghadapi orang-orang musyrik dan Yahudi dan Nasrani saat itu. Namun ayat ini juga masih bisa kita rasakan sampai saat ini. Orang yang menjalankan Islam saat ini seolah-olah akan menjadi terasing. Orang yang akan menegakkan syariat Islam seolah-olah dicemooh oleh orang lain. Orang-orang yang menjalankan syariat akan disindir, akan dituduh macam-macam. Bahkan sekarang Islam itu kan dari sejak tahun 2001 hingga saat ini, Islam selalu diidentikan dengan terorisme. Berbagai macam aksi terorisme selalu dihubungkan dengan Islam. Tapi ketika yang melakukannya bukan Islam, tidak disebut dengan teroris. Orang dengan penampilan Islam di sebagian tempat dicurigai. Simbol-simbol Islam tidak disukai oleh sebagian orang. Kita tidak menyaksikan memang ada sebagian umat Islam yang melakukan tindakan kekerasan atas nama agama. Kita tidak bisa memungkiri bahwasanya memang ada teroris yang berasal dari Islam. Ada orang-orang yang melakukan tindakan kejahatan atas dasar pemahaman dia terhadap Al-Quran. Kita tidak bisa memungkiri itu karena memang itu ada. Tidak hanya ISIS di Irak dan di Syam, tapi di Indonesia juga ada. Banyak orang yang mengkafirkan orang lain hanya karena dia melakukan pencoblosan dalam pemilu. Banyak orang yang mengkafirkan orang lain karena menerima Indonesia sebagai negara yang sah secara syariat. Kita tidak bisa memungkiri itu. Itu memang ada. Namun jangan sampai itu menjadikan kita menerima begitu saja. Kita harus menunjukkan kepada orang bahwasanya inilah Islam. Jangan melihat Islam dari muslimnya. Jangan melihat Islam dari perilaku penganutnya. Kesalahan orang-orang adalah melihat agama dari pelakunya. Kita melihat non-muslim, kita melihat Kristen dari orangnya, kita melihat Katolik dari orangnya, kita melihat Hindu dari orangnya gitu. Jadi kita harus mengajarkan, kita harus menyebarkan kepada orang-orang bahwasanya jangan lihat Islam itu dari orang-orangnya. Orang-orang itu kan macam-macam. Ada yang baik, ada yang buruk. Di Indonesia mayoritas umat muslim, maka begal itu muslim, pezina itu muslim, orang yang koruptor itu muslim. Tapi coba misalkan di Brazil, di Amerika, di Eropa yang di sana orang-orang mayoritas itu non-muslim. Ya kan berarti orang yang begal itu non-muslim, orang yang koruptor juga non-muslim. Kira-kira seperti itu. Di setiap agama pasti ada orang yang baik, ada orang yang buruk. Maka kita harus mengajarkan kepada orang bahwasanya jangan menilai Islam dari muslimnya, tapi lihatlah dari agamanya. Itu pertama. Yang kedua, dengan pernyataan seperti ini, berarti kita juga harus memahami bahwasannya kita ini adalah representasi dari Islam. Jangan sampai orang melihat jelek kepada Islam gara-gara mereka melihat kita. Jangan sampai sebagaimana yang dinyatakan oleh Muhammad Abduh, al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam itu ditutup oleh orang-orang muslim. Maka kita sebagai seorang dai, hendaklah kita memperlihatkan Islam dari diri kita. Dari perlakuan kita, dari perkataan kita. Jangan sampai kita berdakwah kemana-mana dengan perkataan kasar hingga akhirnya orang melihat, ternyata dakwah Islam itu kasar.
ternyata dakwah Islam itu menggunakan caci maki. Jangan sampai seperti itu. La tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adzan katsira. Banyak orang yang akan berkata buruk tentang kamu, wa in tasbiru, tapi jika kamu sabar, kamu tetap dalam kondisi itu, kamu terus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, fa inna dzalika min azmil umur. Sesungguhnya itu adalah hal yang patut untuk diutamakan. Demikian teman-teman yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.